Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Rama Hadi Jaya. Saya perawat yang bertugas untuk merawat anak Ibu hari ini. Waalaikumsalam, Mas. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Nah, kemudian untuk perkembangan kondisi dari anak Ibu bagaimana? Apakah ada keluhan yang dirasakan? Begini, Mas, untuk kondisi anak saya itu akhir-akhir ini semakin buruk saja. Terkadang berbicara sendiri, marah-marah, dan sampai menutup telinga. Nah, ini akhir-akhir ini semakin sering, Mas, frekuensinya. Jadi saya agak khawatir sama anak saya ini. Jadi bagaimana, Mas? Ya, jadi begini Bu, hari ini kita akan mendiskusikan masalah kesehatan yang dialami oleh anak Ibu. Nanti insya Allah saya juga akan mengajarkan kepada Ibu mengenai teknik-teknik yang dapat dilakukan untuk membantu anak Ibu dalam mengatasi gangguan yang dialami tersebut. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti kita berdiskusi di ruang wawancara saja, karena di sana kondisinya lebih tenang, lebih kondusif, jadi insya Allah nanti diskusinya bisa berjalan dengan lancar. Baik, saya mau tanya, apa yang menjadi kendala dari Ibu dalam proses merawat anak Ibu dengan kondisi sekarang? Nah, masalahnya begini, Mas. Semenjak anak saya ini putus cinta, kira-kira 1 tahun yang lalu. Nah, itu anak saya terjadi stres yang berat, Mas. Nah, kadang berbicara sendiri, marah-marah nggak jelas, terus kadang sampai menutup telinga. Nah, ini saya khawatir. Nah, menurut anak saya ini, dia mendengar suara perempuan yang mengajak bicara. Nah, saya bingung, Mas, soalnya saya nggak ngerti apa yang dialami anak saya ini. Jadi saya ingin tahu apa ada cara yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah anak saya ini. Ya, jadi begini Ibu, berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Ibu tadi, ini dapat diketahui bahwa anak Ibu sebenarnya mengalami gangguan persepsi sensori, yaitu halusinasi. Nah, halusinasi ini sendiri merupakan suatu keadaan di mana seseorang merasa bahwa dirinya mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada. Jadi kalau misalkan anak Ibu mengatakan ia mendengar suara perempuan yang mengajak ia bicara, nah itu sebenarnya tidak ada, itu hanya hayalan dari dirinya saja gitu. Kemudian untuk jenis-jenis dari halusinasi ini sendiri juga ada beberapa macam. Nah, diantaranya adalah halusinasi pendengaran, kemudian halusinasi penglihatan, dan juga halusinasi perabaan. Nah, untuk yang dialami oleh anak Ibu sendiri, sesuai dengan ciri-ciri yang Ibu sebutkan tadi, mulai dari berbicara sendiri, kemudian menutup telinga, dan juga marah-marah tanpa sebab, ini berarti anak Ibu mengalami halusinasi jenis pendengaran. Nah, itu untuk jenis-jenis dan juga definisi dari halusinasi itu sendiri. Oh, begitu ya, Mas. Nah, terus untuk ini penanganan selanjutnya bagaimana ya? Nah, untuk langkah-langkah yang bisa dilakukan, ini sebenarnya ada beberapa langkah Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk membantu anak Ibu untuk mengatasi gejala yang ditimbulkan dari halusinasi. Nah, yang pertama, ketika di hadapan anak Ibu, Ibu jangan membantah halusinasi yang ia rasakan. Jadi ketika anak Ibu mengatakan kepada Ibu bahwa dia mendengar seseorang perempuan yang mengajak ia berbicara, Ibu harus mengatakan bahwa Ibu memang benar-benar percaya gitu loh dengan halusinasi yang ia rasakan. Jangan dibantah, jangan mengatakan Ibu tidak percaya. Ibu harus mengatakan bahwa Ibu percaya dengan halusinasi yang ia rasakan, meskipun sebenarnya Ibu memang tidak mendengar suara yang didengar oleh anak Ibu tersebut. Kemudian jenis langkah yang kedua, ini Ibu harus bisa mencegah anak Ibu agar tidak terlalu banyak melamun sendiri. Nah, maka dari itu nanti diharapkan adanya peran aktif baik dari Ibu, kemudian dari keluarga yang lain untuk bisa terus mengajak anak Ibu berkomunikasi, kemudian berinteraksi dan juga bersosialisasi. Nah, bahkan kalau perlu, kalau bisa, Ibu dengan anak Ibu membuat sebuah daftar kegiatan gitu yang bisa dilakukan dengan bersama-sama, mulai dari sholat berjamaah, kemudian olahraga bersama, bahkan sampai kepada makan malam bersama. Nah, karena dengan adanya kegiatan, kemudian adanya kegiatan mengobrol, itu akan menjadi pengalih perhatian atau distraksi yang sangat bagus untuk mencegah anak Ibu mengalami halusinasi yang semakin parah. Kemudian yang ketiga,
ibu harus bisa membantu anak ibu untuk bisa mengkonsumsi obat secara teratur. Nah, untuk prosedur minum obat ini sendiri, jangan ibu hentikan hanya karena gejalanya yang sudah hilang. Jadi meskipun gejalanya sudah hilang, ini jangan sampai dihentikan sebelum ada perintah dari dokter. Kalau misalkan dokter sudah menganjurkan berhenti, baru boleh berhenti. Nah, kemudian untuk jenis obatnya ini ada 3 macam, ibu. Yang pertama ini ada yang namanya CBZ. Nah, obat CBZ ini memiliki fungsi yaitu agar anak ibu bisa tidur dengan nyenyak. Nah, kemudian untuk jadwal minum obatnya ini sehari diminum 3 kali, yaitu jam 7 pagi, kemudian jam 1 siang, dan juga jam 7 malam. Kemudian untuk jenis obatnya kedua, ini yang berwarna putih, namanya adalah obat THP. Nah, di mana obat THP ini memiliki fungsi agar anak ibu bisa lebih rileks. Kemudian untuk jadwal konsumsinya juga sama, yaitu diminum sehari 3 kali, yaitu jam 7 pagi, kemudian jam 1 siang, dan juga jam 7 malam. Kemudian untuk jenis yang ketiga, ini yang obat berwarna pink, ini namanya adalah obat HDL. Nah, obat HDL ini fungsinya adalah untuk menenangkan cara berpikir dari anak ibu. Nah, kemudian untuk jadwalnya juga sama, yaitu diminum 3 kali dalam sehari, yaitu jam 7 pagi, jam 1 siang, dan juga jam 7 malam. Nah, kemudian untuk cara yang keempat yang bisa ibu lakukan untuk mengatasi gejala halusinasi yang dirasakan oleh anak ibu harus bisa mengajarkan anak ibu untuk menghardik suara yang dia rasakan. Jadi ketika anak ibu berhalusinasi atau berbicara sendiri, ibu harus mendatangi dia, kemudian tepuk pundaknya, dan juga ibu harus bertanya kepada dia, "Nah, apa yang kamu lakukan?" Kemudian kalau misalkan dia menjawab, "Ini Bu, saya sedang berbicara dengan seorang perempuan," nah, yang padahal itu hanya tidak ada, itu hanya hayalan, maka ibu harus memerintahkan kepada anak ibu untuk, "Ayo nak, kamu harus bisa menghardik suara itu. Katakan kepada suara itu bahwa, 'Stop, aku tidak mau lagi berbicara denganmu. Jangan ganggu aku lagi. Aku tidak mau berbicara denganmu.'" Lakukan kata-kata itu, katakan kata-kata itu berulang-ulang sampai halusinasi dari anak ibu menghilang. Baik, bagaimana perasaan ibu setelah kita berdiskusi tadi? Apakah ibu sudah paham semuanya atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah saya sudah paham semua, Mas. Dan saya juga merasa senang. Akhirnya saya bisa membantu anak saya dengan penyakitnya itu. Baik, kalau begitu coba ibu sebutkan lagi 3 saja cara yang telah saya ajarkan tadi untuk bisa mengatasi halusinasi dari anak ibu. Baik, Mas. Jadi yang pertama, jangan membantah halusinasi anak saya meskipun saya tidak mendengarnya. Nah, yang kedua yaitu hindari anak saya melamun sendiri. Dan yang ketiga yaitu pantau anak saya agar selalu minum obat dengan teratur. Bagaimana Mas? Apakah sudah benar? Ya, bagus sekali. Alhamdulillah ibu sudah memahami langkah-langkah yang bisa ibu lakukan untuk mengatasi gejala yang dirasakan oleh anak ibu. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya 2 hari lagi kita mencoba untuk langsung mempraktekkan tindakan-tindakan tersebut kepada anak ibu? Nah, apakah ibu bersedia? Boleh Mas. Kalau bisa, ini bagaimana kalau kita jam 9 saja untuk bertemu? Oke, bukan apa-apa, nggak apa-apa ibu. Nanti jam 9 ya, 2 hari lagi kita coba bertemu lagi untuk mempraktekkan cara yang sudah saya ajarkan tadi kepada anak ibu. Baik Mas. Baik Mas, terima kasih atas informasinya. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mas.